أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celaka, sungguh hancur binasa tangannya Abi Lahab. Abi Lahab salah seorang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran secara langsung. Tetapi khusus untuk Abu Lahab ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya karena Abu Lahab ini memiliki permusuhan, sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabbat itu artinya celaka dan hancur. Ada yang mengatakan menderita sedikit demi sedikit sehingga dirinya ini memiliki penyakit yang kemudian membuat Abu Lahab ini meninggal dunia atau mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat pertama ini tabbat ini sebagai doa atau sebagai harapan bahwa semoga dia akan mati binasa perlahan-lahan dan sangat mengerikan. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala marah terhadap Abu Lahab ini? Karena Abu Lahab ini tinggal di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat memusuhi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika putra Rasulullah SAW meninggal dunia, dia mengatakan Muhammad abtar, Muhammad terputus, dan menghina, mencaci maki Rasulullah SAW dan dakwahnya. Abu Lahab ini memiliki status sosial yang tinggi. Namanya Abu Lahab. Ini berasal dari kata lahab, yaitu api yang merah. Abu Lahab ini dari sejak muda dia dipanggil Abu Lahab karena pipinya yang merah, warna kulitnya yang putih, kemudian pipinya merah dan terkenal dari kalangan keturunan yang terhormat, kaya dan juga memiliki penampilan yang tampan, sehingga ketiga hal ini, kaya, tampan, status sosialnya tinggi. Dia semacam selebritis pada waktu itu dan memiliki sifat sombong, merendahkan orang lain. Orang kalau sudah memiliki tiga hal tersebut biasanya akan terjerumus kepada kesombongan dan arogan. Tidak mau menerima pendapat, tidak mau menerima masukan dari orang lain, tidak mau menerima nasihat, dan menganggap orang lain lebih rendah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya hartanya dan apa yang dia usahakan, baik harta, anak, bisnis, reputasi, semua yang dia jaga, yang semua dia usahakan, investasi yang banyak, tidak akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mungkin di dunia dia akan mendapatkan kesuksesan yang sementara. Dia akan mendapatkan harta yang banyak, penghasilan yang banyak, yang sifatnya hanya sementara. Tetapi di akhirat, ma anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat harta dan anaknya. Sayasla narun dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam api neraka. Dzata lahab, yang memiliki lahab atau yang bergejolak, yang menyala-nyala.
Ini sebagai sarkas atau sindiran keras bagi Abu Lahab. Abu Lahab memiliki nama yang terkenal, Abu Lahab, karena ketampanannya, wajahnya yang merah. Dia bangga, kamu bangga dengan namamu, maka aku akan memasukkan kamu ke dalam Al-Lahab kalau kamu tidak beriman. Ini adalah sarkas atau sindiran, namamu yang kau banggakan Al-Lahab itu, maka di akhirat kamu juga akan mendapatkan lahab, yaitu lahab berupa siksaan. Wa mur'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya, imra'atuhu, istri Abu Lahab ini namanya Ummu Jamil, dan dia juga sangat terkenal sekali memusuhi Rasulullah SAW. Pada suatu saat Ummu Jamil ini memiliki kalung yang sangat berharga, sangat mahal sekali. Ketika dia berjalan di tengah orang, dia mengatakan, saya akan menginfakkan kalung yang aku punya ini untuk memusuhi dan menghalangi dakwahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan yang sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memprovokasi orang-orang untuk memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hammalatal hatab. Hammalah ini orang yang selalu membawa. Pekerjaannya setiap hari selalu membawa kayu bakar, selalu membawa permusuhan, selalu membawa namimah, selalu membawa perpecahan. Jadi memusuhi Rasulullah SAW dengan namimah, dengan adu domba, dan dengan apabila dia mendengarkan berita buruk maka dia akan sangat cepat sekali menyebarkannya. Ini juga pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti Abu Lahab. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penampilan yang bagus, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita status sosial yang tinggi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta, memberikan kepada kita ketenaran, maka jangan sampai seperti Abu Lahab. Yang ketika dinasihati oleh Allah, dinasihati oleh Rasulullah SAW, dia mengatakan, tabban laka alihada jama'atana. Celaka kamu Muhammad. Apakah hanya dengan hal ini saja kamu mengumpulkan kami? Rasulullah SAW mengumpulkan Quraisy dan mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan, mengajak kepada tauhid. Tapi Abu Lahab mengatakan, tabban laka alihada jama'atana. Celaka kamu Muhammad, apakah hanya dengan perkara ini kamu mengumpulkan kami? Tak kira perkara itu perkara tentang musuh yang akan menyerang kota kita, yaitu kota Mekah. Tapi ternyata kamu hanya mengatakan dan kamu hanya mengajak kepada untuk menyembah Allah saja. Kemudian turun surat ini, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, Ummu Jamil ini istrinya wa mru'atu hammalatul hatab. Dia akan membawa kayu bakar dan membawa bahan bakar di akhirat, di neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa kayu bakar itu setiap saat dia akan membawanya untuk membakar dirinya sendiri dan membakar suaminya. Sebagai siksaan, sebagai hukuman bagi orang-orang yang memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Apabila ada orang yang berani memusuhi Rasulullah bersama syariatnya, ajarannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan al-lahab, dengan api yang menyala-nyala. Dan di dunia ketika dia ini suka membawa permusuhan, suka membawa kebencian, kemarahan, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan di akhirat dia kemana-mana bawa api atau bawa bahan bakar untuk membakar suaminya sendiri dan membakar dirinya sendiri. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha, fi unuqiha, di lehernya ada tali atau kalung mim masad, dari serabut api neraka. Sebagai siksaan bagi Ummu Jamil ini atau istrinya Abu Lahab ini, yang dia memusuhi Rasulullah SAW, mengatakan di dunia saya akan menginfakkan kalung saya yang berharga ini untuk memusuhi Rasulullah. Apa pelajarannya bagi kita? Bahwa di dunia ini kita dicoba dengan status sosial, dengan kekayaan, dengan barang, perhiasan. Kita diberi kalung, kita diberi
gelang, kita diberi emas, kita diberi kendaraan yang akan membuat kita bangga, tapi jangan sampai barang-barang itu menjadikan hati kita lalai, menjadikan hati kita tidak suka apabila ada orang yang menasihati kita, membenarkan kita, mengajak kepada kebenaran. Jangan seperti Ummu Jamil ini yang di dunia dia memusuhi dakwah Rasulullah SAW, memusuhi kebaikan, menghalangi amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa di neraka dengan fi jidha hablum mim masad, diberi kalung. Di dunia kamu berbangga dengan kalungmu yang mahal. Di akhirat kamu akan diberi kalung berupa api, berupa siksaan di neraka. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.